Freddy, ada rasa kecewa. Tadi Gus Nur mengatakan dia merasa menjadi korban. Tanggapan Anda? Ya, saya yakin sejak awal, tapi setelah kasus mungkin ya, sejak awal Presiden Jokowi juga nggak kenal siapa Gus Nur ini. Walaupun dia bilang hidupnya dipergunakan hanya untuk mencaci maki Jokowi. Tapi saya yakin Jokowi juga nggak kenal nih orang nih. Nah, tapi nanti Ustadz nggak tahu masih berlaku nggak tadi omongannya. Mungkin sebentar lagi kalau sidang masih berlaku nggak itu nanti cium kaki itu. Nanti kita tunggu aja. Nah, itu dari saya. Kemudian tadi Bang Rismon, ya katanya bosan. Kita juga udah bosan. Argumen Bang Rismon itu juga. Ya, dia bilang ijazahnya palsu. Sejak awal dia bilang ijazahnya palsu. Tapi sekarang mempermasalahkan proses-proses itu semua. Sebetulnya ijazahnya yang palsu atau prosesnya sih yang palsu, ini nggak jelas nih. Semakin nggak jelas, semakin dicari semakin tidak jelas, semakin dicari semakin tidak jelas. Ya memang ujungnya memang harus di pengadilan, Bang, harus di pembuktiannya di situ. Abang mau bukti apapun semuanya ujungnya di situ. Ya, itu yang mau saya tanggapi. Kemudian sekali lagi saya sampaikan, ya termasuk Ustadz Gus Nur tadi, tidak ada itu begitu banyak orang-orang yang mengalami proses hukum ya di kepolisian, kemudian tahapan di kejaksaan, dituntut di persidangan. Kalau bicara korupsi, ada banyak loh yang bebas. Nah, ini dipidana. Apakah itu yang bebas diatur Jokowi juga? Kemudian ini yang dipidana diatur Jokowi juga. Apakah semua memang salah Jokowi di Republik ini? Begitu loh, itu narasinya terlalu dipaksakan. Oke, baik. Gus Nur, emang semuanya salah Jokowi? Ya, karena dia presiden. Kalau ayam mati bukan salah Jokowi. Kalau ada monyet mati bukan salah Jokowi. Tapi kalau ada rakyat yang mati kelaparan itu salah Jokowi. Rezim, ya bukan Jokowi, rezim. Termasuk ketika Anda dipidanakan jadi itu gini, salah Jokowi? Ya, jadi gini Mas Freddy. Sekarang gini aja, saya ini pelakunya, sidang 6 bulan. Itu intinya, di ruang sidang, Bambang Tri membawa ijazah palsunya yang bentuk fotokopi itu intinya 6 bulan sidang, penyidiknya, jaksanya, hakimnya, 35 saksi yang didatangkan oleh JPU. Tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Ini kan debat di TV ini nggak ada kekuatan hukumnya. Ini saya pelaku di pengadilan, Pak Jaksa, tunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. 7 hari 7 malam saya minta maaf ke media. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Saya itu orang gentle, saya akan minta maaf. Tapi tidak pernah datang itu ijazah aslinya. Tetap divonis saya 6 tahun. Itu fakta persidangan. Jadi sudah jangan dibantah lagi, ijazah aslinya jaksanya tidak bisa menghadirkan di ruang sidang. Dan itu masih berlaku, Mas. Catat omongan saya bukan penjilat. Sampai kiamat, kalau jaksanya bisa mendatangkan yang asli, saya cium kakinya. Wahai masyarakat, ini Gus Nur yang ngomong. Merah-merah, putih-putih. Saya cium kakinya. Itu. Dan itu tidak terjadi, sudah terlewati itu. Oke. Pak Ges, gimana kira-kira? Oke, yang kedua, Mbak. Oke, silakan. Yang kedua, saya tegaskan. Untuk semua bapak-bapak yang saya hormati, saya tidak pernah membenci Jokowi, demi Allah. Hukum Islam tidak boleh membenci orang. Baik. Saya ini hanya benci rezimnya, kan sudah sering rezimnya, sistemnya, kebijakannya. Bukan orangnya, nggak boleh benci orang itu. Oke, Pak Ges gimana kalau dari Anda sebagai sahabat Tom Lembong? Ketika diproses secara hukum yang kemarin kasusnya kan juga merasa dikriminalisasi, katanya tidak terima, merasa tidak bersalah begitu. Ya nggak ada urusan dengan ijazah kan, karena saya nggak mau komentari soal itu. Silakan. Yang pertama, Ilona, saya agak kecewa ya. Mendapat undangan Kompas itu, dalam benak saya Kompas ketika saya hadir di gedung sebelah, namanya Forum Indonesia Muda. Yang kita hadapi pada saat itu ya, ada Rocky Gerung, Denny Jea, Ihsan Ali Fauzi, Ridwan Mono Arfa, Yan Hiksas, dan macam-macam lagi. Di Forum Indonesia Muda Kompas. Kalau saya menulis artikel, itu yang saya tuju pertama adalah harian Kompas. Kompas adalah lambang kewibawaan, lambang kualitas. Malam ini saya hadapi
Pembicaraan saya nggak tahu ujungnya kemana, berawalnya dari mana. Entar bicara tentang Tom Lembong yang katanya bersalah, entar kemudian bicara hukum kita carut marut. Nah sekarang kita ngomongin soal abolisinya si Nanti ada yang Tom lagi Lembong. bicara, Kita apalagi fokus tadi itu. Semua salah Jokowi, Abolisinya prosedur Lembong. seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan. Jadi ini sama sekali kualitas pembicaraan kita harus diperbaiki ini. Itu satu ya. Yang kedua, saya sudah katakan bahwa terkait kasus Tom Lembong itu jelas bahwa dia ditarget. Ketika dia mulai berbeda posisi, itu sudah sprindiknya itu turun Oktober 2023 sebelum Pilpres. Dan 5 menteri setelah dia tidak ada satupun yang mengalaminya. Lalu terus kita mau jawab apa? Apa yang kita berikan jawaban terhadap itu? Ada seorang ketua umum partai, besar partainya, dan dia menambah kursinya. Tiba-tiba dia harus ganti sebagai ketua umum partai dengan orang lain. Dan dia berkasus. Dipanggil berkali-kali, nggak ada masalah. Lewat begitu saja. Tom Lembong diperiksa, dia datang tanpa pengacara karena dia yakin tidak punya kesalahan apapun. Lalu tiba-tiba jadi tersangka. Ditarget, jelas. Dan kalau ada ini yang katakan di sini bahwa Tom Lembong bersalah, kasih pernyataannya, kasih argumennya, saya hadapin dengan data-data. Silahkan. Oke, saya tanggapin. Ya, dengan data. Ditarget katanya. Ya, saya baca putusannya soalnya. Siap. Ya, putusannya itu mengatakan bahwa Tom Lembong itu melanggar aturan. Ya. Mengeluarkan, melakukan impor itu. Yang kedua, Tom Lembong itu menyalahgunakan wewenangnya. Ya. Memperkaya orang lain. Kemudian, yang mana yang diperkaya? loh ini bicara putusan. Bentar, yang diperkaya siapa? Satu-satu gantian. Enggak, siapa yang diperkaya? Pak, ini bicara putusan. Ini baru yang ngomong diperkaya. Siapa yang diperkaya? Oke, omongan berarti ini nggak punya tanggung jawab, kosong. Silahkan. Ini saya bicara keputusan. Iya. Ya. Di mana keputusan melanggar peraturan itu adalah tindakan korupsi. Di mana hukumnya? KUHP mana yang ngatur itu? Itu unsurnya, Pak. Iya, di mana? KUHP mana yang ngatur itu? Unsur undang-undang Nggak ada undang-undang itu. Loh, undang-undang tipikor itu. Nggak ada. Undang-undang tipikor itu menyatakan orang korupsi. Menyalahi undang-undang yang Anda katakan Iya, tadi. unsurnya, Pak. Unsurnya dia itu melanggar Itu aturan. pelanggaran Itu melawan hukum. Namanya pelanggaran Melanggar administrasi hukum. doang. Melanggar Pelanggaran administrasi doang. Melanggar hukum itu melawan hukum. Come on. Tidak mematuhi peraturan itu melawan hukum namanya. Pelanggaran administrasi tidak masuk Kemudian ranah pidana. setiap rakortas itu tidak diberikan. Rakordas. Anda Loh, itu putusan. Tidak ada rakordas. Itu putusan. Tidak ada rakordas. Itu putusan. Tidak ada rakordas. Saya bicara putusan. Tidak ada rakordas. Saya bilang bukan tidak ada rakortas. Berarti kan? Tidak Oke. merekomendasikan untuk impor. Itu putusan. Ini rakordasnya, Bos. Gua bawa datanya. Makanya kalau ngomongnya Saya bukan bilang tidak ada rakortas, tidak merekomendasikan ngimpor pada saat itu. rekomendasi. Bisa nggak Ini diomongannya bicara kita PNS. balikin lagi? Ini Apa pertimbangan dari Presiden Prabowo Dulu. Subianto memberikan abolisi Gimana kalau kepada tidak ada sama sekali ngomong Tom Lembong? memalukan aja. Silakan. Saya bicara Sebentar, Pak, putusan. gantian, silakan. Jadi Silakan. Bentar. Tahan, Minta silakan. datanya dulu dong. Sebentar, Putusan Anda baca. Yang mana? Ini datanya. Satu. Ini baca. Tolong Anda bacakan. Gantian. Ya, baik. Anda Dulu, baca dulu. 1500 Ya, boleh, halaman boleh. Ini yang bacakan. putusan. Ini bacakan. Ini Apa yang mau datanya. ditunjukkan? Ada 1500. 1500. Ini rakordas. Ini pendapat hukum kejaksaan. Oke. Putusan. Anda paham gak sih putusan? Ini pendapat hukum kejaksaan. Mana data Anda ngomong? Putusan. Mengkosong aja lu. Ngomong kosong bagaimana sih? Baik. Jangan-jangan tahan Anda dulu. nggak pernah baca putusan ya? Baca Tapi semua. komentar di publik itu Data namanya mana membohongi data? publik. Putusan. Data mana data? Oke, baik. Sekarang Pak Endarsman silakan. Apa Mana putusan data? apa Anda bicara di pertimbangan publik dari tapi Presiden nggak baca Prabowo Subianto? Datanya mana? Gantian. Bapak-bapak, Ini stop. kompas. Ya, stop dulu. Hanya Pak Ges. intelektual yang bicara Pak di kompas. Ges. Hanya intelektual yang bicara di kompas. Pak Ges, Oke, Bang ini. Freddy, tahan dulu. Saya baca ini. Tahan dulu. Nih. Silakan. Nggak, lanjut. Putusannya Pak Endarsman saya dulu. baca. Bang Endarsman ngomong.
oleh Bung Kis tadi. Silakan. Makin sini makin nggak berkualitas. Benar, mengalihkan kita. Jadi gini aja. Kalau kita bicara di Kompas saya kasih tahu ya kan. Sebenarnya abolisi sama amnesti itu kan sebenarnya kan ada 4 hak istimewa prerogatif yang diberikan oleh presiden, ya kan. Nah, ada 2. Ini bicara masalah akademik ya. Kita bicara. Ada 2 proses hak istimewa yang bisa diberikan pada saat belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Itu namanya abolisi dan amnesti. Nah, ada 2 lagi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap baru bisa, namanya gerasi dan rehabilitasi. Ini harus tahu dulu bedanya hukum acaranya ini. Ya. Jadi biar sama-sama tahu. Nah, pertanyaannya ya kan, tapi ini bisa jadi perdebatan ya kan, dan dengan ini masing-masing. Udah, saya nggak mau berdebat masalah itu. Pendapat saya, kenapa yang satu dikasih abolisi, kenapa yang satu tidak? Ya kan, abolisi itu apa? Itu dulu, ya kan, peniadaan terhadap suatu tindak pidana, ya, peniadaan terhadap suatu hukuman, ya kan. Jadi hukumannya tiada. Ya, yang satu menghentikan proses hukum, yang amnesti. Kenapa? Ini hukum acara, ya kan? Kenapa yang satu amnesti? Kenapa Hasto amnesti? Karena pada saat itu, ya kan, Hasto sudah diberikan vonis, tapi dia belum banding, ya kan? Sehingga oleh karena itu hukumannya ada, ya kan? Tapi dia belum banding. Itu ini dari sudut pandang saya. 25 tahun saya ini jadi lawyer, ya kan? Gitu. Jadi saya punya legitimasi untuk ngomong gitu, ya kan? Nah, kedua, kenapa abolisi? Karena beliau Pak Tom Lembong pada saat sudah mengajukan banding. Karena prosesnya berjalan. Yang satu prosesnya dianggap vonisnya sudah ada. Karena dia belum mengajukan banding. Nah, ini aja sebenarnya. Cuma di situ. Nah, kalau kemudian ya ada ahli-ahli hukum dan kemudian teman-teman ini mempersepsikan yang berbeda, monggo, itu merupakan persepsi masing-masing, ya kan. Tapi dari sudut pandang hukum, ya sebenarnya outputnya sama, dua-duanya dihentikan, ya kan. Tapi satu peniadaan tindak pidana, satu penghentian proses. Alasannya karena itu tadi, gitu loh. Semoga tercerahkan adik-adik, ya kan. Nah, jadi kalau umpama nih, kemudian Pak Tom Lembong belum banding, bisa jadi masuknya ke amnesti. Oke. Perbedaan abolisi dan amnesti yang diberikan gitu, kenapa ya kan? Hastonya amnesti, Lembongnya abolisi. Pendapat saya sama dengan pendapatnya kuasa hukum dari Tom Lembong. Sama itu. Ya kan, kemarin kita karena satu forum kita sama masalah itu. Karena kita sama tahu hukumnya seperti itu. Jadi saya bicara, nggak usah lagi kita bilang salah tidak salah, sudahlah, come on, kita sudahi perih ini, ya kan? Kita selesai ini, fokus kita ini, orang sudah, Iran udah buat rudal hipersonik, ya kan? Kita masih di sini aja gitu loh, ya kan? Aduh, coba kasih adik-adik kita ini yang lebih berkualitas gitu. Ya baik. Kan? Gus Nur, terima kasih kita ini sekarang ini Pak Prabowo lagi meningkatkan alutistanya, ya kan? Baik, Gus Nur, terima kasih ya telah bergabung di Suara. Sehat-sehat selalu. Bung Gus. Ya, terima kasih Mbak. Allah, Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan cepat selesai semua masalah di Indonesia ini. Oke, baik. Prof. Lely, Anda melihat ketika Presiden Prabowo Subianto sekarang menjadi orang nomor 1, kemudian ada gaduh-gaduh seperti ini, kemana arah mungkin nanti kasus dari Roy terkait dengan ijazah palsu, karena kita tahu bahwa ada lawannya Jokowi yang diberikan amnesti dan juga abolisi. Saudara jangan kemana-mana, kami segera kembali.